Kembali bersama gua, Resu Herman. Hari ini kita mau masak asam-asam daging. Oke, nah asam-asam daging itu bikinnya simple banget ya. Jadi ini bahan-bahannya ya. Nah, ini asam-asam daging versi gua ya, karena asam-asam daging itu di internet versinya itu banyak banget ya. Cara masaknya pun macem-macem. Jadi ya intinya masak itu kan suka-suka lu aja ya, secocok-cocoknya lidah lu lah gitu kan. Nah, di sini gua ada daging sapi ya. Daging sapi gua pakai 1/2 kilo. Nah, di sini yang gua pakai adalah daging sengkel ya. Tuh, jadi dia sengkel itu unik ya, karena dia ada dagingnya, ada uratnya, ada lemaknya dikit. Nah, makanya gue sukanya kalau bikin soto, bikin sop gitu, gue sukanya pakai sengkel ya. Kalau nggak pakai sengkel, boleh juga pakai daging sandung lemur ya. Cuman kalau sandung lemur atau Inggrisnya tuh brisket, itu terlalu berlemak gitu ya. Agak terlalu berlemak, berminyak gitu. Kalau gue sih nggak gitu suka. Kecuali kalau mau pakai sandung lemur boleh, tapi dicampur lagi sama daging kelapa atau daging paha gitu ya, jadi nggak terlalu berlemak gitu. Nah, kalau sengkel nih pas menurut gua. Nah, selain itu, di sini nanti dagingnya nih akan gua rebus nih, sama rempah-rempah aromatik ya. Ada bumbu dapur nih, ada serai ya, lengkuas, jahe ya, daun salam ya, nih daun salam. Terus nih daun jeruk ya, daun jeruk lebih kecil, daun jeruk, nih daun salam ya. Lalu nanti kalau dagingnya udah empuk ini kita akan bikin kuahnya nih. Bikin kuahnya itu, nah kita akan pakai gula Jawa ya. Mungkin nggak gua pakai semua nanti. Ini gula Jawa untuk menambah rasa manis dan aroma kelapanya gitu ya. Karena kan gula Jawa dia ada rasa-rasa khusus gitu ya, beda sama gula pasir biasa gitu kan. Nah, jadi selain gula Jawa kita akan pakai asam nih. Ini asam Jawa ya. Asam Jawa nanti akan kita larutin dengan air ya. Lalu di sini ada bawang merah, bawang putih, nanti kita potong slice, kita tumis. Nah, di sini untuk isiannya nih, untuk menemani si dagingnya nih, ada tomat ya. Di sini yang gue pakai nih tomatnya tomat muda ya, tuh ya. Dia dibilang hijau banget enggak, dibilang merah juga enggak gitu ya. Tomat muda ini ya. Dia lebih manis daripada tomat hijau, tapi lebih asam daripada tomat merah. Nah, ini tomat muda. Terus di sini ada buncis ya. Gue nggak tahu kenapa. Kalau masak asam-asam daging itu tuh orang suka pakein buncis atau kacang panjang. Jadi jangan tanya gua kenapa. Dari sononya begitu ya, gue juga bingung ya. Pokoknya dari sananya begitu memang. Jadi orang suka pakein buncis, terus ada tomat muda, sama di sini gua pakai cabenya cabai hijau ya. Kalau ada yang bilang bang asam-asam itu harusnya pakai cabai rawit, silakan ya. Masak itu kan bebas. Kalau lu suka lebih pedas, pakai cabai rawit boleh. Cuman kalau gua di rumah nggak gitu makan pedas, jadi gue pakai cabai hijau aja, menurut gue cukup pedas gitu ya, daripada gue pakai cabai rawit nanti cabainya nggak dimakan kan, dibuang sayang gitu kan. Nah, langsung aja pertama kita akan rebus dagingnya dulu yuk. Hush. Waduh. Hahaha. Nggak ada jinnya ya? Nggak ada, Om Jinnya udah pergi kemarin pulang kampung deh. Nah, ini kan udah mendidih ya, gue kecilin dulu ya. Nah, kalau sudah mendidih baru kita masukin dagingnya. Kenapa? Karena kalau tidak nanti kuahnya akan berwarna keruh ya. Jadi kalau sudah mendidih baru kita masukin dagingnya nih ya. Hati-hati ya masukin dagingnya ya. Jari lu jangan kemasuk ke dalam air ya. Bahaya ya kan. Kalau masak itu kan keamanan itu nomor 1 ya. Apa? Safety first. Safety can be fun ya kan. Ya. Nah, ya. Cuci tangan, habis megang daging mentah kita cuci tangan. Oke, nah lalu sambil ngerebus dagingnya ini nih kita kasih aromatiknya nih ya, bumbu-bumbu rempah dapurnya nih ya. Serai. Jebret ya, serai. Lengkuas. Jebret ya, tuh dibagi 2, jebret ya. Daun jeruk, gue sobek-sobek dikit sama daun salam. Nah, jahe, jebret.
Oke, ini akan kita rebus kurang lebih sekitar mungkin 2 jam ya, sampai dia empuk. Nah sebelumnya, terakhir, gue akan tambahin sedikit beef powder ya. Gue akan tambahin sedikit beef powder atau apa penyedap sapi ya ke dalam kuahnya. Kenapa? Supaya dagingnya itu rasanya tidak terlalu tawar gitu ya. Nanti kan ini kan kita akan pakai kuahnya dan dagingnya ini nanti kita makan kan. Jadi kita pengen dagingnya itu ada rasa-rasa gurihnya juga gitu, jangan terlalu tawar. Nah jadi kita akan pakai sedikit beef powder nih, gue tambahin ya. Nah ini ya, gue tambahin sedikit beef powder ya, penyedap sapi dikit ya. Nah ya, cukup. Oke. Nah ini akan gue tutup. Kita rebus selama kurang lebih 2 jam. Oke. Ini udah kita rebus tadi hampir 2 jam ya. Nah ini udah empuk ya, tuh ya. Dagingnya udah empuk ya, tuh. Mantep ya, dagingnya udah empuk. Nah, sekarang kita mau finishing nih. Asik ya. Finishingnya gimana nih? Nah, kita tumis bumbu-bumbu dulu ya nih langsung ya. Kita tumis bumbu-bumbu. Ini kuali panas ya, kuali panas. Kita kasih minyak ya. Wajan panas ya, kita kasih minyak. Udah, nah. Udah panas ya. Nah, kita masukin bawang-bawangnya dulu ya. Ini bawang merah sama bawang putih yang tadi udah gue potong slice ya. Ini udah gue potong slice ya. Ini udah gue potong slice. Nggak usah dipotong halus-halus ya, di slice gini aja ya. Di slice manjang-manjang gini nggak apa-apa ya. Nah, tuh ya, kita masukin. Biar wanginya keluar ya. Aduh, cakep nih. Ini akan kita tumis sampai dia berwarna coklat ya. Oke, kita tinggal dulu aja ya. Nah, di sini dulu. Nah, ini kan bawangnya udah ditumis nih, ini. Bawangnya udah ditumis coklat ini kan. Nah, ini akan kita masukin nih. Kita masukin kuahnya, kita masukin ke sini ya. Nah, ini sebelum gua masukin kuahnya, gua angkat dulu ya. Ini ya, sisa-sisa rebusan aromatiknya gua angkat dulu ya. Kan ini nggak bisa dimakan kan, serai sama daun-daunnya. Gue buang dulu ya. Nih, gue buang-buang dulu ya jahenya. Kan ini kan tidak bisa dimakan ya. Ini lengkuasnya ya. Nah, oke. Nah, ini udah bersih ya, nggak ada daun-daunan lagi ya. Nah, cium kan wanginya, waduh, wangi banget ya. Wangi serehnya dapat, wangi lengkuasnya dapat. Nah, ini akan kita masukin ke sini nih ya. Tuh ya. Nah ya, waduh. Kita masukin. Nah ya tuh. Ya. Kita masukin. Nah. Ini kan masih panas ya, tadi udah mendidih ya. Nah. Ini ada daun jeruknya tadi nih. Kesisa satu nih, nanti gua angkat dulu ya. Nah tuh ya, gua angkat dulu. Oke, nah. Ini masih panas ya, masih panas, masih mendidih. Nah, masih panas, masih mendidih. Gue akan masukkan ininya dulu ya, gula Jawa ya, gula Jawa. Nah ya, gula Jawanya. Nah ya, gue nggak akan pakai semuanya karena terlalu banyak. Tuh, gula Jawanya gue masukin. Nah ya, jangan terlalu banyak ya, nanti kalau kebanyakan jadi kolak lagi. Jadi kuah kolak kan manis banget, jangan ya. Tuh, ini buat rasanya aja supaya kita ada aroma wangi kelapanya tuh dapat dan manis-manisnya dikit lah. Nah.
Gulanya udah, lalu gua siapin asam jawanya ya, sebentar ya. Nah, ini asam jawanya tadi udah gua siapin ya, gua kasih air panas, gua bejek-bejek ya. Nah, air asam jawanya agak banyak nggak apa-apa ya, karena kan kita mau rasanya asam kan. Namanya aja asam-asam daging kan, bukannya manis-manis daging kan. Ini asam-asam daging, jadi kita kasih asam jawanya agak banyak nggak apa-apa ya. Nah ya, karena kita mau dia rasanya asam gitu loh. Nah. Beda sama garang asam beda ya? Beda. Kalau garang asam digarang nih. Wah. Bawaannya marah-marah melulu. Digarang. Kalau ini dia kalem. Makanya namanya, garang tuh renggang-renggang. Renggang-renggang. Oh iya, jarang-jarang. Oh iya. Pinter. Candanya garang. Garang banget ya kan. Garing. Nah, ini udah mendidih lagi. Nah, oke. Kita akan masukin ininya dulu nih. Pertama kita masukin buncisnya dulu nih. Kenapa? Karena buncisnya itu kan buncis itu agak padat ya. Jadi dia lebih lama matangnya daripada tomat sama cabai ya. Jadi makanya kita masukin dulu di awal ya. Kita masukin dulu nih buncisnya supaya nanti buncisnya empuk ya. Nah, tomat sama cabainya nanti belakangan, oke? Nah, ini kan udah ini ya, buncisnya udah mulai empuk nih ya. Nah, kalau buncisnya udah mulai empuk, baru kita masukin ini nih ya, tomat sama cabai ya. Tomat sama cabainya nih. Waduh, cakep nih ya. Kalau mau pakai cabai rawit untuk warna juga boleh ya kan, bagus ya ada merah-merah gitu kan. Nah, ini kita rebus lagi ya, kita godok lagi 2-3 menit sampai tomatnya empuk dan cabenya empuk. Nah, tapi sebelumnya gue mau sambil cobain nih ya. Gue cobain kuahnya kurang apa. Nah, kita cobain dulu ya kuahnya kurang apa ya. Oke, kita cobain kuahnya kurang apa. Ternyata kurang manis ya, kurang asin. Nah, tadi kan kita udah pakai penyedap sapi kan. Nah, jadi gua nggak akan tambahin lagi penyedap sapi, tapi gua tambahin garam ya, karena kan kita belum pakai garam ya. Gua tambahin garam secukupnya ya, hati-hati ya. Terus tadi kan juga belum pakai lada ya, gua tambahin lada ya. Ya, belum pakai lada, tambahin lada. Nah, di sini untuk rasa manisnya gua akan tambahkan sedikit, bukannya gula pasir, tapi akan gua tambahkan sedikit kecap manis. Nah ya, sedikit kecap manis. Oke. Nah, ini akan kita masak dulu ya sampai cabai dan tomatnya empuk. Nah ya, ini udah 2-3 menit ya, tuh tomatnya udah mulai layu ya, tuh lihat ya. Tuh tomatnya udah mulai layu ya. Nah, sari-sari dari tomatnya tuh udah nyatu ke kuahnya gitu ya. Aduh, ini enak banget wanginya tuh. Ya. Wanginya gue udah enak. Nah, ini kalau udah begini langsung aja kita plating ya. Ya, kita plating. Ya. Tuh. Nah, isi-isinya nih teman, isi-isinya ya. Wah, enak banget nih. Pakai nasi putih ya. Wah, jos. Oh, dagingnya. Oh, aduh. Ya, dagingnya, tomatnya lagi. Waduh, cakep ya, tomatnya lagi. Oke, cukup ya. Nah, sip. Udah, sip. Asam-asam daging ala Bang Ray. Sajiin pakai nasi putih, temenin sama kerupuk. Wah, udah cakep, maknyus. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you.